Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-qadri wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita taufik wal hidayah wal inayah untuk beribadah sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian majelis ilmu. Bahkan Imam Haddad beliau mengatakan yakrahul hadis wal kalamu ba'da sholati maghrib wal isya, hukumnya makruh kalau bukan perkara-perkara yang khair yang baik. Jadi habis maghrib dan isya ini salah satu waktu yang benar-benar dipinta untuk dijago di dalam mengerjakan ibadah. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Taqratus Sadidah. Kemarin pembahasan tentang hukum-hukum syar'i, yaitu kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi kita diikat dengan 5 hukum. Ada yang namanya makruh, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah, ada yang namanya wajib, ada yang namanya haram. Nah, kita tidak akan pernah terlepas dari 5 hukum ini tersebut. Contoh, kita diwajibkan sholat 5 waktu. Kalau kita tidak mengerjakan, hukumnya dosa. Kemudian itu yang wajib. Ada lagi yang mubah, seperti makan, hukumnya mubah. Artinya boleh. Dapat pahala enggak? Tidak dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat dosa enggak? Tidak dapat dosa. Cuman kalau makan itu diniatkan untuk ibadah, maka menilai pahala. Kemarin kita sudah pembahasan tentang sunnah. Kalau wajib sudah jelas ya, namanya wajib. Kalau dia tinggalkan dia mendapatkan dosa. Contoh sholat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hukumnya dosa kalau dia meninggalkan tanpa sebab. Dan dia wajib mengkodok membayarnya. Contoh, kalau puasa itu ada beberapa hal orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, orang yang marid, sakit. Kemudian orang yang dalam keadaan musyafir itu diperbolehkan. Nah, tapi wajib dikodok, dibayar setelah bulan Ramadan. Sholat juga. Lupa nih, ya Allah tadi lupa sholat zuhur. Nah, malam ini dikodok. Jadi penebus yang fardu tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan sedekah, bahkan tidak terbayar dengan itu semua. Kapan penebusnya? Selesai penebusnya dengan mengkodok sholat atau puasa dengan hal yang ditinggalkan. Seperti zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Nah, dosa dia tidak membayar zakat. Contohnya, misalnya zakat fitri, dia berkewajiban statusnya menjadi muzakki, orang yang wajib berzakat, hartanya berlebih untuk dirinya dan keluarganya pada saat itu berlebihan. Itu seminggu sampai 1 bulan berlebih bahanan pokoknya. Nah, orang kayak gini wajib zakat. Kemudian dia enggan-engganan zakat, malas zakat. Atau dia lupa. Nah, ketika dia sadar, ingat, tetap wajib dibayar. Karena itu fardu, rukun Islam. Nah, atau dia belum sempat bayar, dia wafat, maka ditunaikan. Sama siapa? Ahli warisnya. 2 tahun dia dulu bapak tidak pernah berzakat, wajib. Jangan dibagi dulu harta warisnya, ditunaikan hak bapaknya, punya utang dibayarkan dulu. Apa lagi? Bapak kemarin tidak puasa, belikan tebus dengan fidyah. 1 harinya 7 on, 1 mud 7 on. Kemarin bapak tidak
sudah 2 tahun tuh tidak bayar zakat, keluarkan dulu zakatnya. Nah, wajib ditunaikan. Itu hukumnya fardu. Nah, belum ada lagi yang sunnah. Sekarang kita masuk pembahasan sunnah. Sunnah ini logatan secara bahasa thariqah, jalan. Artinya wa syar'an ma talabahu syari'u talaban ghairu jazm. Secara syariat dipinta untuk melakukannya tapi bukan wajib. Contoh salat qobliyah, ba'diyah hukumnya sunnah. Sunnah tadi terbagi dua, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Kalau ba'da maghrib hukumnya sunnah muakkad. Kalau sebelum maghrib sunnah ghairu muakkad. Tidak ditekankan untuk dianjurkan karena definisi kalau dalam kitab ini kalau ghairu muakkad Nabi itu kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan. Kalau yang sifatnya Nabi kerjakan terus, jadi sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, jadi jangan tinggalkan qobliyah dan ba'diyah. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu dibahas salat sunnah itu nanti penyempurna wal kamilu salatul fardu. Untuk menyempurna salat fardu. Di dalam salat kita tidak khusyuk, di dalam salat kita kurang pahalanya, melakukan kemakruhan, otomatis kan pahalanya berkurang. Nah, untuk menyempurnanya itulah salat sunnah. Contoh, kalau kita mandi itu pakai air, hilang enggak najis? Hilang, cuma enggak sempurna. Dengan sampo, gosok gigi, dengan sabun baru sempurna. Nah, salat sunnah itu ibarat pelengkap penyempurna di dalam salat fardu. Jadi jangan tinggalkan. Seperti kita masuk tempat ibadah, masuk masjid itu sunnahnya kaki kanan. Kalau kaki kiri hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Artinya makruh berdosa tidak berdosa, cuman Allah tidak suka. Nah, bahkan bagusnya mundur lagi, keluar lagi, ulangi lagi. Ulangi lagi. Begitu juga masuk kamar mandi WC. Sunnahnya kaki kiri. Nah, kalau dia masuk kaki kanan hukumnya makruh. Makruh itu Allah tidak suka, memang tidak dapat dosa. Cuman kata ulama, man dawamal makruha, barang siapa yang selalu melakukan kemakruhan terus, continue terus, buku aminal haram, takutnya dia lebih ngenteng kan untuk terjerumus kepada perbuatan yang haram. Jadi jangan sepele kan, kadang makruh juga tidak apa-apa, jangan. Nah, ini kadang kita menganggap enteng seperti ini. Contoh, minum tangan kiri hukumnya makruh. Karena kata ulama Imam Ghazali mengatakan hal yang tangan kiri ini, makan minum tangan kiri ini syaitan. Kecuali kita ada uzur ataupun kita makan, guru kita ngajarin misalnya tangan ini kotor, minimal ada tumpangan tangan kiri seperti ini. Pakai tangan kanan. Jadi hukumnya makruh. Minum, berdiri, makan, berdiri hukumnya makruh. Nah, jangan dientengkan kadang itu mengentengkan perbuatan makruh juga. Nah, hukum sunnah ini yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuha. Kalau dia kerjakan dia mendapatkan pahala. Kalau dia tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Cuman rugi salah satu kalau kita ingin dicintai oleh Nabi. Kata Nabi, man ahya, barang siapa yang menghidupi sunnati ma'il fil jannah, nanti bersamaku di surga. Nabi akan melihat orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Katanya cinta kepada Nabi, tapi sunnah-sunnah Nabi tidak diikuti. Kita tidak usah mencari sunnah-sunnah yang kita lakukan hal-hal yang besar. Jangan. Hal hari-hari. Contoh, makan bismillah. Kadang kita lupa. Lalu piring pun masih tidak ingat baca bismillah. Nah, ini sepele tapi dampaknya berakibatnya besar, fatal untuk diri sendiri. Tidak ada keberkahan. Bahkan kata ulama, kullu zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Di dalam dalam hadis lain yang mengatakan aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka keberkahannya itu tidak ada. Makan tanpa bismillah kenyang enggak? Cuma enggak ada keberkahan. Bahkan sunnah nanti ketika sudah makan pun disunahkan kalau lupa bismillahi awalihi wal akhiri.
Nah, setan memuntahkan. Ketika kita makan tanpa bismillah, setan itu ikut makan. Sunnah kata ulama di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah yang dikarang Syekh Abdul Rahman Tafiqi. Jadi disunahkan. Begitu juga wudu, jangan lupa bismillah, ta'awuz. Walaupun kita lupa, sudah nyuci tangan nih. Oh iya, tadi lupa bismillah. Bismillahi awalihi wal akhir. Didatangi lagi. Sepeleh tapi dampaknya luar biasa. Ini deh kita istiqomah kan dikit-dikit bismillah. Mau tegak bismillah. Duduk bismillah. Jadi zikir. Itu amalan. Nah, ini amalan ini berat. Amalan dilakukan sedikit tapi continue, istiqomah itu akan membekas di efek di diri. Untuk apa abahnya, tapi sekali we. Sama dengan kita nyiram air seember, sekali we penuh. Basah tak basah, kena panas langsung Tapi kalau kita teteskan istiqomah, basah terus lantai. Jadi yang sedikit tapi istiqomah akan membekas di diri daripada banyak baca Quran semangat 1 juz sehari ini, besok tahun depan lagi baru buka. Jadi lebih baik selembar sehari atau setengah lembar tapi continue istiqomah. Nabi itu pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ayul afdali amal. Apa sih amal yang paling afdal? Kata Nabi, al amal afdalu walaupun sedikit, walakin istiqomah. Tapi istiqomah itu lebih afdal. Contoh bismillah, hal yang kecil. Makan alhamdulillah. Mau keluar rumah kaki kiri. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambah lagi ayat kursi. Masuk rumah jangan lupa ucapkan salam. Walaupun rumah itu kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum wal malaikati. Boleh kita ucapkan karena makhluk Allah itu malaikat pun ada di rumah. Jadi jangan tinggalkan sunnah-sunnah banyak. Jangankan sunnah-sunnah yang lain lah, sudah sunnah-sunnah yang hari-hari kita bela. Mau tidur berwudu, Bismika Allahumma ya wa biska mu'amu. Bismillahi 21 kali, kulhu al-falak anas, ayat kursi. Nah, ini amalan yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Jadi jangan tinggalkan amal-amal ya. Itu hukumnya sunnah. Kemudian keluar masjid nih disunahkan kaki kiri. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka min fadli. Kalau doa masuk masjid, Allahumma inna nas'aluka. Allahumma ibta abwaba ar-rahman. Jadi jangan tinggalkan zikir-zikir ini karena aktivitas umat Islam itu seluruhnya 24 jam diikat dengan ibadah. Tidur ada doanya, mau makan ada doanya, bangun tidur ada doanya, setelah makan ada doanya, mau masuk masjid ada doanya, mau masuk WC ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar WC ghufranaka rabbana. Jadi aktivitas kita ini selalu 24 jam diikat dengan ibadah. Ada doanya semua, ada tuntunannya. Pakai baju, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khairi wal khairi wa na'udzubika min syarri wa syarrihi. Mau buka baju, bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi la ilaha illa huwa. Mau buka baju. Nah, kata ulama, ajarkan anak-anak perempuan. Kita pun juga laki-laki. Kalau kita buka pakaian, bacalah bismillahi la ilaha illa huwa atau bismillahi la ilaha illahu. Dengan nama Allah tidak Tuhan selain Dia. Nah, ketika kita membuka pakaian dengan baca itu, syaitan terhijab, tidak bisa melihat. Simple kok, bismillahi la ilaha illa huwa atau hu boleh. Ajarkan istri kita, anak kita, diri kita juga amalkan. Karena syaitan itu senang melihat Allah. Kalau aurat laki-laki itu di dalam sholat surah waruk rukbah.
antara di pusat dan lutut. Jadi kalau dia sholat, maaf belahan di bawah pusatnya nampak, belahan di bokong yo, bahasa kita tuh bokong. Kadang sholat nih pakai kaos pendek, ketika dia sujud, nampak belah, batal sholatnya. Karena salah satu syarat sholat satrul aurat, menutup aurat. Nah, ini banyak kadang nggak sadar sholat auratnya terbuka, sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya belum dikategorikan orang yang mengerjakan sholat. Jadi kalau kita sunnah ini paling banyak, belum lagi sholat taubat. Nah, jangan tinggalkan, minimal satu hari satu kali tengah malam. Kita ini kan tiap hari buat dosa lisan tanpa sadar, dosa pendengaran, dosa pandangan, dosa lintasan hati, kadang entah nak berbuat jahat, belum lagi dosa pikiran yang ida-ida. Jadi sholat taubat usolli sunnatan taubat lillahi ta'ala. Atau dalam hati tidak ada bahasa bebas. Usolli, ya Allah sengaja aku sholat sunnah taubat, Allahu Akbar. Doa iftitah, Al-Fatihah, kuliah, rakaat keduanya sudah cukup. Nah, sholat taubat setiap hari gitu. Innallaha yuhibbu minat tawabina. Allah menyukai orang-orang yang selalu taubat. Nah, orang yang bertaubat berarti mereka merasa dirinya selalu hina dan bersalah di sisi Allah. Daripada kita tidak pernah bertaubat, berarti kita merasa diri kita suci. Nauzubillah min. Kemudian ada lagi namanya haram. Haram ini banyak secara syariat. Manahiya an musyarihu nahiyan jaziman. Secara syariat definisinya larangan yang sangat ditekan. Contoh, minum-minuman khamar, hukumnya haram. Walaupun tidak mabuk, kadang saya minum tapi kan dikit, tidak apa-apa lah. 1% cuman hukumnya tetap haram. Karena dalam Quran langsung dalilnya Allah mengharamkan minuman khamar, judi, apalagi anjing, babi, Allah haramkan. Bahkan di dalam kitab Irsadul Ibad itu al-khamar kullu khamar itu adalah setiap sejelek-jelek daripada kejahatan. Gara-gara mabuk dia mukul orang, mencuri, memperkosa, berzina, nauzubillah min, dan itu bisa menghilangkan akal. Kata ulama, jangan nikahkan anak kalian dengan seorang pemabuk, karena besok mereka itu mentalak tanpa sadar. Jatuh talak dalam keadaan mabuk tetap jatuh. Talak itu main-main jadi, seriusnya jadi. Jadi kalau haram ini hukumnya wajib dihindari. Banyak perbuatan haram seperti khamar atau makan makanan yang telah diharamkan oleh syariat. Mencuri hukumnya haram. Ada lagi namanya gosok. Kalau gosok itu mengambil istifadah, manfaat. Kadang kita tidak sadar, sebab kita bagus, ke WC pakai sendal orang. Itu tidak boleh, kita mencuri, mengambil manfaat. Tapi kan tidak ngambil Ustaz, cuman pakai mengambil manfaat tanpa izin si pemilik. Dosa tak dosa. Kalau dia tahu kan tidak ridho. Wah, sebab aku dipakai ke WC kurang ajar, sebab dia tidak dipakai. Kan marah dia. Nah, tentang sebabnya mahal, kan marah. Tidak ridho. Berarti kita mencuri kemanfaatan barang orang lain. Bahkan kalau di dalam kitab Inta itu syarah Fathul Murid atau Fathul Qurib itu, bahkan kita tidak boleh duduk di motor orang yang orang itu tidak kenal. Karena kalau orang itu tahu, orang itu kan tidak ridho, kurang ajar, pantaslah standar ini lama-lama rendah, sering duduk dia kan marah. Berarti dia dari ridho. Kita ngambil asas kemanfaatan orang lain tanpa izin. Untuk warungnya hati-hati, kita jangan duduklah. Kecuali motor kawan kita dan kita tahu dia tuh kenal dan ridho lah kalau kita duduk di situ. Kalau orang lain kita kan tidak tahu. Kita benar. Dulu ya orang standar lah rendah, gemuk lah badan orang itu. Apa benar?
Jok lakoya ada syaratnya lagi ada. Jadi hati-hati. Islam itu mengajarkan kita kehati-hati. Kemudian ada lagi yang namanya makruh. Makruh ini hal yang tidak disukai. Kalau dia lakukan tidak dapat dosa. Cuman kalau dia tinggalkan bisa dapat pahala. Minum berdiri hukumnya makruh. Kalau dia duduk dapat pahala sunnah. Makan tangan kiri makruh. Kalau dia makan tangan kanan sunnah. Jadi jangan tinggalkan hal-hal seperti adab-adab istinja. Nanti kita belajar adab-adab istinja. Ketika kita kamar mandi itu sunnah kita menutup kepala. Ketika mandi jangan telanjang bulatnya. Hukumnya makruh. Sah tidak sah. Cuman makruh kalau berwudu atau ketika mandi minimal ada pakaian sehelai lah yang menutupi bagian dubul dan kubur. Kalau aurat laki-laki itu kesendiriannya antara dubur dan kubur, minimal itu ditutupin. Kemudian ada lagi yang namanya mubah. Mubah ini boleh hukumnya boleh. Dia lakukan dan dapat pahala. Dia tinggalkan tidak dapat dosa. Ini namanya mubah. Mubah itu boleh Nah, jadi kita ini dalam keseharian kita terikat 5 hukum tersebut. Nah, kalau kita ngaji tahu, oh ya aku makan nih, apa hukumnya? Oh mubah. Oh aku masuk WC kaki kanan, oh makruh nih, mundur lagi Masuk WC kaki kiri, dapat pahala sunnah. Nah, oh ini hukumnya haram, tidak boleh, tinggalkan. Oh ini hukumnya wajib, kerjakan. Nah, bagaimana kalau kita tidak ada legalitas pengetahuan di dalam hukum syar'i? Kita buat dosa tanpa sadar. Contoh, saya pernah, Bu. Ini tidak boleh nengok TikTok gambar-gambar porno. Kan kita kan tidak ada berzina, cuma nengok. Kalau kita memperkosa baru dosa. Pernah saya dengar seperti ini. Dalam Al-Quran itu wala taqrabu zina. Jangan engkau dekat di zina. Zina itu awalnya dari mana? Pandangan. Nah, sudah zina mata, zina ainun namanya, zina mata sudah dosa. Karena tidak tahu di dalam hukum-hukum agama. Nah, tanpa sadar dia telah memproduksi dosa. Dia nyangkut tidak berbuat dosa, padahal ini salah satu dosa yang besar, yaitu zina mata. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan ridhonya Allah sementara kita tidak tahu apa yang diridhai Allah? Bagaimana kita bisa dicintai Allah tapi kita terus-terusan melanggar hukumnya Allah? Nah, dengan kita mengkaji ilmu syariat kita tahu, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, oh ini makruh, oh ini wajib harus dikerjakan. Nah, disinilah di pengetahuan inilah dengan ilmu, maka kata ulama al ilmu qoblal amal. Ilmu dulu baru amal. Takutnya sia-sia kita kerja. Kita pun jangankan perkara akhirat, perkara dunia kita kalau mau baikin motor tentu yang kepada yang ahlinya, yang berilmu. Begitu juga dalam segi ibadah. Kita dipinta untuk berilmu dulu, mengetahui agar ibadah kita ini tidak sia-sia. Karena ibadah kita ini akan dihisab, akan diperhitungkan di sisi Allah nanti. Nah, mubah ini contohnya seperti makan, minum, mubah. Mandi itu hukumnya mandi sore tadi hukumnya mubah, bukan sunnah. Kalau mandi wajib ketika dia keluar sperma, atau perempuan yang suci dari haid, perempuan suci dari nifas, nah baru mandi wajib. Kalau mandi sore tadi, mandi pagi tadi apa hukumnya sunnah? Mubah, hukumnya mubah. Kapan jadi sunnah? Kalau dia niati ibadah. Ya Allah, aku mandi niat seperti niat orang soleh. Ya Allah, aku mandi ini supaya kuat ibadah. Ya Allah, aku mandi ini supaya mendekatkan diriku kepada dirimu ya Allah. Baru derajatnya naik menjadi sunnah. Jadi kalau dia yang membedakan adah, kebiasaan wal ibadah, an-niat. Yang membedakan ibadah dan kebiasaan hari-hari itu adalah niat. Saya makan, Pak Imam makan, saya makan, ya Allah bismillah, jadikanlah makanan ini untuk kuat malam lagi saat tahajud, dapat pahala. Jadi nilai ibadah karena saya niatkan untuk ibadah tahajud supaya menopang kuat saya untuk tahajud. Pak Imam cuma bismillah
Jadi makanya mubah. Nah, saya niatkan ibadah. Nah, orang yang mencari nafkah keluar rumah, ya Allah, aku niat ya Allah menjauhi dari segala perbuatan yang kau haramkan, dapat pahala. Ya Allah, aku niat ya Allah, kalau ada orang yang butuh bantuan aku, nanti aku bantu. Walaupun tidak ketemu orang yang dibantu, sudah dapat pahala nih. Niatul mukminin khairan min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Makanya kita banyak-banyak banyak-banyak niat. Nanti aku mau haji nanti aku mau bangun ini nanti aku mau bangun ini nanti aku pengen cita-cita yang baik-baik. Setidaknya amalnya segudang, niatnya segudang, ketika dia wafat, dia sudah dikategorikan orang yang sudah punya niat baik. Niat itu gratis, Pak, tidak ada bayar. Jadi rugi kalau kita tidak punya niat baik dalam hidup kita. Saya niat nih belajar nih dulu ngaji, pingin ilmu saya bermanfaat ke seluruh orang, saya niat gini-gini. Nah, setidaknya memang kalau tidak kesampaian niat itu sudah sampai. Jadi rugi. Niat itu gratis, Bu. Tidak ada dosa kalau kita niat baik, kalau kecuali niat buruk. Walaupun tidak kesampaian, niat itu sudah dicatat. Oke, kalau saya ini mau bangun musola, ada apa-apa, niat baik, niat banyak-banyak. Jadi mubah, kalau dia niatkan ibadah, maka derajatnya berubah menjadi sunnah, dapat pahala sunnah. Nah, itu sambungan yang kemarin. Insyaallah sekarang kita bahas babul ma', bab yang menerangkan tentang air. Kenapa sih air ini kita tidak akan bisa terlepas di dalam air, dalam segi ibadah, dalam segi kebutuhan harian. Mau masak butuh air, mau jarang nasi butuh air, mau mandi butuh air, mau ibadah butuh air. Jadi ada pembahasan tentang air. Jadi kita tidak akan terlepas oleh air. Dan air ini salah satu wasilah atau wasilah media perantara untuk bersuci. Jadi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, alat media bersuci itu air dan debu atau tanah. Seandainya tidak ada air, boleh kita tayamum. Contoh, kita habis berhubungan suami istri, kemudian mau mandi wajib, air tidak ada. Nah, gantinya bagaimana? Tayamum. Ambil pasir, tanah, tayamum ke wajah dan tangan. Dah sholat langsung. Nah, sholat. Jadi ada penggantinya. Jadi kemudian aqsamul miyah, macam-macam air, ada bagian salsa yang sama. Air yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada 7. 3 dari langit dan 4 dari bumi. Al-awwal yang pertama miyatul matar, air hujan. Boleh kita untuk mandi wajib boleh pakai hujan, berwudu boleh. Kalau kita dulu enak wudu itu air hujan, enggak usah dari palang langsung nawa itu wudu langsung. Walaupun langsung dari langit. Boleh sah bersuci dengan air hujan maupun berwudu maupun mandi wajib. Kemudian wasalat, salju. Tapi kalau salju ini dicairkan dulu yang harus salju itu kan berbentuk batu es salju kan. Jadi dia ada aliran. Dia kan netes nih. Nah, kalau ada yang megang netes karena salah satu syarat berwudu bisa mengalir air tersebut. Boleh dengan salju. Kemudian wal marad, embun. Dengan embun. Air embun boleh tidak kita bersuci? Boleh, tidak sah. Nah, jadi kalau misalnya kita punya gelas nih kosong, kita taruh pagi. Nanti lama-lama terisi nih air sendiri, air embun. Karena 3 air media ini dari langit semua. Motor, salju, dan embun itu langsung dari langit.
sama. Nah, boleh kita berwudu dengan air embun. Suci tidak? Suci dan mensucikan. Nah, kemudian arba'atun minal ardi, ada 4 lagi dari bumi. Tadi 3 dari langit, medianya untuk bersuci, yang 4 dari bumi. Yang pertama, miyahul bahar, air laut. Air laut itu suci mensucikan dan bangkainya pun suci. Ada ikan mati nih ngapung, boleh tak kita makan? Halal tak? Boleh. Laut itu airnya suci, bangkainya pun suci. Kalau ikan ya, ikan suci. Kalau sapi tidak bisa karena bukan makhluk ini air. Ular yang ngapung tidak boleh, ular tidak boleh. Ikan contohnya. Karena salah satu yang tidak diwajibkan disembelih, yang disembelih itu kan kayak ayam, kambing, maka hewan-hewan yang yang disembelih, udhiyah. Nah, kalau ikan kita gebuk, sisi hilangin aja kita makan. Suci ya suci. Halal, walaupun sudah mati. Boleh. Nah, kita beli ikan di pasar kan kadang sudah mati. Yang kali itu sudah mati, tinggal timbang. Kalau secara fikih kan jadi bangkai, tapi halal karena dia makhluk lah. Kalau ayam lah mati, yo halal dibeli, cuman cara penyembelihan. Kemudian walbir, air sumur, sumur sudah air laut, air sumur. Nah, kita sah suci berwudu dan menjadi media untuk bersuci, hukumnya suci mensucikan. Wanahar, air sungai. Tapi Ustaz, di tempat kami itu, di kampung kami itu sungai, cuman airnya warnanya hitam. Boleh tak bersuci? Boleh, suci mensuci, karena asalnya memang seperti itu di daerah mana Mas? Pancoran, Gambut. Boleh tak kita berwudu di situ? Airnya tapi warnanya kayak air teh, suci mensuci karena asalnya seperti itu. Kalau kayak gitu, kita pergi ke Batanghari, ke Ancol. Sungai tak? Warnanya kuning. Biru lagi. Suci tak? Suci mensucikan karena asalnya seperti itu. Nah, lain seperti ini. Kalau kita berwudu dengan air ini, boleh tak? Boleh. Suci mensucikan. Tapi kalau dengan air ini, suci, boleh tak berwudu? Ini kan suci. Boleh kita minum, suci nih. Minum dulu tes. Alhamdulillah. Boleh tak kita minum? Boleh. Berwudu boleh tak? Nah, tapi kan suci. Suci tapi tidak bisa mensucikan karena bukan air mutlak lagi. Air yang sudah terkontaminasi benda lain. Apa kopi dan gula. Jadi syarat bersuci, airnya harus mutlak, suci dan mensucikan. Air dogan, suci tak? Suci, tapi tidak mensucikan. Boleh tak diminum? Boleh. Dimakan boleh dogan. Tapi kalau untuk media bersuci tidak boleh. Karena bukan air mutlak, suci mensucikan. Kemudian wal barad sudah. Wal aini, mata air. Air. Ada 4 air yang bersumber dari bumi, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Jadi ada 7 sumber, 3 dari langit, 4 dari bumi. Nah, salah satunya yang dari bumi itu adalah mata air. Mata air itu sudah jarang gitu sekarang maksudnya. Zaman dulu tuh ada mata air seringnya, tapi sekarang kenapa udah ada ya? Udah jarang ya ada mata air. Nah, boleh tak kita berwudu di situ? Boleh dengan mata air. Suci tak? Suci dan mensucikan. Air nasab bagaimana tak kita wudu sekarang pakai air pam? Air pam sumbernya dari mana? Batanghari, sungai, suci mensucikan. Nah, jadi ada beberapa hal yang diperbolehkan kita berwudu, 7 macam air, 3 dari langit, 4 dari bumi, suci mensucikan.